Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan saja yang bersama-sama dengan kita, agar kita bisa rasakan jamahan dan lawatan Tuhan dimanapun Bapa dan Ibu berada saat ini. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di dalam kehidupan kita semua. Mari kita undang bersama Roh Kudus dalam hati pikiran kita, dan kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Oh haleluya. Syukur kami naikkan bagimu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu lawatanmu. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu. Lebih dan lebih lagi. Oh haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Engkaulah Allah kami yang hidup Tuhan. Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Roh Kudus, kami menantikan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, dengan hati kami yang haus dan rindu akan Engkau, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Ini kami Tuhan. Syukur, syukur.
sikiala bara 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 kata kana bara bara. Ina la 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 bara bara kata kaya sikiala la bara bara sikira la 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 bara kaya rasela la bara hala la hayora la sikira la bara. Ina la bara la sikira la bara si. Ikira la la bahala la 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 sikira la 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 la. Ina la barata kala yana sikira la bara bara bara. La bara na sikira la bara 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 sikira bara bara bara. Dekana la bara bara na sikira la bara 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 sikira. Engkaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sekarang ini ya Tuhan, kami semua sedang menghadapi situasi yang bagi kami mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami sedang hadapi Tuhan, hanya perlindungan Tuhan Yesus saja yang mampu menolong hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami hari demi hari berada di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus pimpinlah hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang memberikan kami kemampuan Tuhan untuk bertahan, untuk bersemangat menghadapi segala sesuatu ini dan terus berharap kepada Tuhan Yesus saja. Sebab Engkaulah saja pengharapan kami. Engkaulah saja jawaban hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan.
Namamu dipermuliakan ya Roh Kudus. Sungguh Engkau Allah yang sanggup menuntun kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang sanggup memperbaharui kami. Sungguh Engkau Allah yang sanggup mengubah konsep pikir kami. Supaya kami semakin hari semakin mempermuliakan namamu. Sebagai tubuh Kristus kami semakin hari semakin sempurna. Sebagai tubuh Kristus kami semakin hari semakin tersusun dengan rapi. Dimanapun kami berada, semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah bagian tubuh Kristus. Yang mana Roh Kudus Engkau mengubah, Engkau membentuk, Engkau membangun kehidupan kami. Oleh sebab itu malam ini urapi kami. Kembali kami mengingat, kembali kami mengenang, kembali kami menghormati kuasa Roh Kudus sebagai Parakletos yang selalu berkarya, bekerja dalam kehidupan orang percaya. Sampai saat ini, urapi firman-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada. Kalau tadi malam kita mendengar Bapak Pendeta Posma menyampaikan tentang tubuh Kristus. Saudara dikatakan kalau yang namanya tubuh itu harus berjalan secara harmonis. Harus berjalan secara seimbang. Satu dengan yang lainnya. Mata kanan tidak boleh bersaing dengan mata kiri. Harus sinkron dalam memandang. Tidak bisa mata ke kanan pengen melihat ke kanan, mata kiri pengen melihat ke kiri. Bagaimana jadinya? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat hari-hari ini apa yang terjadi di media sosial. Bagaimana hamba-hamba Tuhan saling berdebat, seolah-olah meluruskan padahal saling membela. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah tubuh Kristus yang harus dipersatukan, yang harus tersusun rapi. Dan oleh sebab itu inilah saya sampaikan peran Roh Kudus di dalam membangun tubuh Kristus pada masa-masa sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa gereja tubuh Kristus terjadi perpecahan? Kita belajar bersama-sama dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12.
Surat Korintus ini lebih tepat saya kalau bilang ini surat penanggulangan. Karena apa? Surat Korintus ini menyelesaikan banyak masalah. Sidang jemaat Korintus sidang yang sangat besar, terus bermasalah. Masalah pengajaran jadi masalah. Masalah rasul, guru, dan nabi jadi masalah. Masalah cara orang berpakaian juga jadi masalah. Wes banyak masalahnya. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan surat ini. Kenapa saudara terjadi perpecahan, permasalahan? Kita melihat sekelumit dari surat 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan demikian, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada 9 karunia. Dan 9 karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Di mana setiap orang kadang bangga kalau bisa berkata-kata dengan hikmat. Di mana hikmat adalah suatu pengertian atau pemahaman yang menghasilkan kemampuan untuk menilai, untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Wah, sehingga kalau ada orang berhikmat, saudara, dibangga-banggakan. Ini orang ini berhikmat, orang ini bijaksana, orang ini hebat. Yang kedua, dan pada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di mana pengetahuan adalah sebuah pemahaman potensi dari hasil pendekatan, hasil penelitian, hasil orang ini bagaimana dia belajar mengenal ilmu pengetahuan atau hal-hal yang tertentu. Sehingga dia bisa menjawab segala sesuatu dengan penuh pengetahuannya. Kita kadang kagum dengan orang yang penuh pengetahuan. Sebagaimana Apolos, yang begitu fasihnya, begitu luar biasanya pengetahuannya. Sehingga orang-orang bangga, sehingga ada grup Apolos dan Paulus. Saudara, kemudian kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Luar biasa, firman Tuhan catat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betapa kagum kalau saudara melihat orang yang imannya luar biasa. Kita katakan, iman dia hebat. Pendeta itu imannya luar biasa. Hamba Tuhan itu imannya luar biasa. Karunia-Nya luar biasa. Saudara terkasih, kadang kita bangga, imanku lebih besar daripada dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Waduh, ini seorang tabib saudara. Luar biasa, setiap orang datang, kalau ada orang sakit, datang ke pendeta A, pendeta B, dia punya karunia penyembuhan. Akhirnya saudara membuat sebuah kebanggaan. Waduh, luar biasa, senang sekali. Siapa yang gak senang dapat karunia penyembuhan yang Tuhan berikan. Bangga saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya banyak orang datang kepada dia. Untuk disembuhkan. Ada satu kebanggaan, akhirnya diagung-agungkan. Tetapi juga saudara, firman Tuhan katakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, di mana mukjizat adalah perkara supranatural, perkara yang luar biasa, biasa dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-rasulnya.
Mungkin kita dapat karunia mujizat, kita minta Tuhan berikan saya karunia mujizat. Sehingga apa? Saudara dapat karunia mujizat seolah-olah saudara nabi. Dan lain sebagainya, saudara ada 9 karunia di situ. Membedakan, yaitu karunia bernubuat, mengetahui, mengatakan hari yang sebelum terjadi. Kemudian ada karunia yang bermacam-macam, membedakan bermacam-macam roh dan berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian untuk menafsirkan bahasa roh, ada kebanggaan sehingga orang mengejar karunia-karunia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah demikian saudara, membanggakan yang satu dengan membanggakan yang lain, ketahuilah bahwa itu adalah karunia saudara. Kalau itu karunia, maka tidak ada seorang pun bisa membanggakan dirinya. Itu adalah karunia, yang namanya karunia adalah pemberian menurut kasih kemurahan Allah sendiri. Dengan demikian saudara, firman mari kita belajar supaya kita tidak terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Terjadi perpecahan dalam anggota tubuh Kristus. Sehingga kita satu dan yang lain dimanapun saudara berada. Saling membangun, saling mensupport. Tidak perlu, oh kamu dari golongan ini, kamu dari gereja ini dan gereja itu. Percayalah kita dari roh yang sama. Karena apa? Tetapi semua itu, kalau saudara dapat 9 karunia, salah satu diantaranya pun kalau saudara miliki, firman Tuhan katakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Roh yang satu dan yang sama. Ini adalah dari Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Bukan berarti Allah memiliki ketiga kepribadian. Tidak saudara. Jadi roh yang sama inilah yang memberikan kepada semua orang dari 9 macam karunia itu. Roh yang sama, tidak berbeda-beda. Bapa yang sama, tidak berbeda-beda. Dia roh Parakletos. Dia adalah Parakletos yang senantiasa bersama-sama dengan orang percaya yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus dipermuliakan dari surga, maka Roh Kudus diutus ke dunia untuk saudara dan saya. Untuk memberikan karunia-karunia itu, membangun tubuh Kristus. Kemudian saudara, oleh sebab itu, karena roh yang sama yang telah memberikannya itu, maka jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai kita membanggakan diri. Karena itu hanya karunia Roh Kudus untuk kita. Kemudian saudara, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, yaitu secara khusus. Tiap orang secara khusus saudara. Ini berarti engkau, kita yang mendapatkan salah satu atau 2 dari 9 karunia itu. Berarti saudara adalah orang-orang dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan oleh Allah. Untuk saudara adalah orang yang amanah. Orang amanah berarti saudara orang yang bisa dipercaya. Sehingga kalau orang bisa dipercaya, karena saudara sadar itu adalah amanah. Roh itu, karunia itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Karena apa? Berarti kita adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga bukan karena engkau dan aku, tapi karena Roh Kudus sendiri membuat dirimu menjadi orang yang istimewa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga seperti yang dikehendakinya, dikehendaki oleh siapa? Hanya dikehendaki oleh Allah sendiri. Allah menghendaki kepada kita. Siapa yang mau, itu adalah otoritas, itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Sehingga saudara, karunia-karunia itu bukan seperti apa yang diajarkan di dunia, yaitu sesuatu bisa diajarkan, sesuatu bisa ditransferkan. Oh tidak saudara, itu adalah apa yang dikehendakinya, sesuai kehendak Allah. Tuhan mau berikan kepada siapa, Tuhan mau anugerahkan kepada siapa, Tuhan mau karyakan kepada siapa, itu kedaulatannya. Kita sebagai orang percaya hanya mari kita menyembah Dia terus, kita memuliakan Dia terus, kita memuji Dia terus, kita meninggikan Dia terus, mengagungkan namanya senantiasa saudara.
Sehingga jangan sampai saudara yang dapat salah satu karunia itu, saudara seolah-olah luar biasa, seolah-olah saudara lebih hebat dari yang lain, seolah-olah saudara layak untuk diagungkan dari yang lain. Tidak saudara, itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Itu adalah otoritas Allah sendiri untuk kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa memuliakan Dia. Supaya kita bisa mengagungkan nama Dia. Supaya kita bisa memuliakan keberadaan Dia. Karena apa? Sebenarnya tujuan karunia ini adalah sebagaimana firman Tuhan katakan, itu adalah penyataan Roh Kudus akan kehadirannya. Itu adalah penyataan Roh Kudus akan kehadirannya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah, yaitu waktu kita menyembah dengan bahasa roh, itu adalah penyataan Roh Kudus hadir di antaramu. Waktu ada orang jemaat perlu buat, itu Roh Kudus hadir. Waktu ada mujizat di gereja Tuhan, Roh Kudus hadir. Waktu ada kesembuhan di gereja Tuhan, Roh Kudus hadir. Dan waktu banyak hal yang terjadi, ada orang yang imannya begitu luar biasa, bukan karena kekuatan gagahnya, itu karena Roh Kudus hadir saudara. Inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus ingin menyatakan diri. Ini loh aku ada. Oleh sebab itu apa? Yang harus kita muliakan hanya Roh Kudus yang harus kita tinggikan. Hanya Allah sendiri yang harus kita agungkan. Roh Kudus saja, bukan yang lainnya. Begitu pula, bukan sang mediator itu saudara. Bukan sang mediator yang harus dibangga-banggakan. Dan sang mediator juga tidak bisa membanggakan diri. Wah, aku hebat, aku luar biasa, aku bisa melakukan kesembuhan, aku bisa melakukan mujizat, aku penuh dengan Roh Kudus sehingga bahasa roh, seolah-olah aku akan lebih hebat daripada yang lainnya. Tidak saudara, itu adalah Allah ingin menyatakan kepada seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa pada waktu karunia itu dinyatakan, maka disitulah Roh Kudus ada. Disitulah Roh Kudus hadir. Disitulah Parakletos ada. Supaya apa? Supaya semua tubuh Kristus dikuatkan. Supaya semua tubuh Kristus dikuatkan. Tidak menjadi lemah. Apalagi dalam menghadapi keadaan seperti ini. Pandemi yang ada di seluruh dunia ini. Dan yang melanda Indonesia dan kota Surabaya. Oh, kita tidak takut, kita tidak usah. Waktu kita masih mendengar, yaitu ada bahasa roh dikumandangkan. Oh, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Waktu ada mujizat terjadi, oh Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Waktu kita mendengarkan nubuatan-nubuatan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita, marilah kita selalu memuliakan Dia. Marilah kita dalam kebersamaannya. Karena kehadiran Roh Kudus berarti saudara harus peka. Tidak boleh ada perpecahan. Harus peka. Tidak boleh ada perselisihan paham. Harus peka. Tidak ada saling menghakimi satu yang lain. Kita harus peka. Jangan bangga satu dengan yang lain. Tetapi marilah kita bangga bahwa Roh Kudus telah memakai kita. Roh Kudus telah memberkati kita. Oleh sebab itu bagaimana saudara mendapat karunia? Karunia adalah belas kasihan Allah. Bagaimana kita mendapatkannya? Silahkan datang, sujud dan berdoa, memohon kepada Tuhan akan belas kasihannya, menyembah senantiasa. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang hendak dikerjakan dalam kehidupanmu. Karena Roh Kudus tak pernah meninggalkanmu. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, marilah pada malam hari ini. Pada malam hari ini, jika engkau ingin dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus ada bersamamu. Roh Kudus ada di samping kanan kirimu. Roh Kudus ada di depanmu. Roh Kudus sedang melingkupimu. Roh Kudus ingin menyatakan diri senantiasa. Mari kita selalu memuliakan Tuhan. Dan engkau hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara dipakai oleh Tuhan dalam 9 karunia. Jika engkau dapatkan itu, tetaplah rendahkan dirimu. Engkau dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Tuhan. Untuk apa?
tujuannya cuma satu, untuk kebersamaan. Untuk kebersamaan satu dengan yang lainnya. Sehingga gereja Tuhan utuh, tubuh Kristus utuh, tersusun dengan rapi dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, saya mengundang saudara kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mengembuskan kuasanya, siapkan hatimu, siapkan dirimu, siapkan pikiranmu, siapkan mentalmu. Karena Roh Kudus akan memakai engkau. Jika engkau dapat salah satu dari karunia itu, biarlah engkau tetap rendah hati, engkau tetap penuh, yaitu kerendahan hati, dan terus memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita untuk membangun gereja Tuhan. Tubuh Kristus harus utuh. Haleluya, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah. Sekarang urapilah kami semua. Mari yang rindu urapan Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu dan sembah dan percayalah Roh Kudus Parakletos itu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, amin. Berhembuslah sekarang. Urapi kami, haleluya, dengan penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan dalam hati kami. Curahkan
kiranya malam hari ini Bapak Ibu saudaraku yang rindu dijamah oleh Roh Kudus, datang kepada Dia. Roh Kudus nyata, Roh Kudus akan bekerja atas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Malam ini, izinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Sambil berkata-kata dengan iman, nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku membutuhkan Roh Kudus. Datanglah di dalam hatiku. Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus mari datang. Percaya kepada Tuhan Yesus yang beri Roh Kudus. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, ya maraya ramaraya syekh, datang dengan kuat kuasa-Mu, seturut kehendak-Mu. Dengan iman katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, ku doa. Haleluya. Roh yang manis dan lembut, ya lamaraya ramaraya shikara lamaraya lama, datang dengan kuat kuasa-Mu, seturut kehendak. Katakan dengan iman dan undang Roh Kudus. Amin. Datang Roh Kudus, amin. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, seturut kehendak-Mu. Dengan iman datang dengan kuat kuasa-Mu, seturut kehendak-Mu ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Ya labaraya shikanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy Spirit, come down. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kerjakan kami Roh Kudus, semua jemaat-Mu, semua kami yang saat ini rindukan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Tuhan Yesus, tolong kami, jamah, urapi dengan Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Mintalah Roh Kudus bekerja
bekerja dalam hidupmu. Minta kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan menyelamatkan kita, sudah menguduskan kita, membenarkan kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Oh, haleluya. Ya Ramadaya takara lambo, manaya lambo. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus yang akan menolong saudara-saudara sekalian. Roh Kudus akan menguatkan imanmu. Roh Kudus akan memimpin engkau untuk hidup di dalam kekuatan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramadaya ramorina lamaraya raporina lamaraya. Sira ramalaya lamurina lamalaya. Haleluya. Ora baraya takara lamurina. Saudara yang membutuhkan pertolongan, urapan Tuhan, urapan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Malam ini Tuhan siap jangkau dan menjamah engkau dengan rasa syukur dan membutuhkan Tuhan. Syukur. Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih setia Tuhan mengerjakan kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin.
kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam sembah Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia rabaraya takaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dia rabaraya labo. Lebih dalam lagi. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus pada malam ini. Oh, dia rabaraya takaralabo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, katakan di hadapan Tuhan Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau terus Roh Kudus. Terus jamah Tuhan. Roh Kudus, tolong Tuhan Yesus. Haleluya, percaya sidang jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah saat ini, dimanapun engkau berada, sekali lagi angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Pernyataan kita saat ini dengan mengangkat tangan, seperti kita memiliki iman di hadapan Tuhan. Iman yang terangkat. Roh Kudus menjamah kita semuanya. Berkati, mengurapi kami, memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu. Sebab Roh Kudus adalah Roh yang sanggup untuk membimbing kami, menuntun kami. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai di pertengahan 10 hari Pentakosta. Dan beritanya luar biasa, bahwa kita adalah orang-orang yang khusus. Kita diciptakan Tuhan satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Hari ini 7 miliar manusia, tetapi tidak ada yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada waktu kita di dalam Kristus menjadi tubuh Kristus. Maka Roh Kudus pun membedakan kita. Kita tidak sama satu dengan yang lain, sesuai dengan karunia-Nya. Mungkin hari-hari ini, dalam situasi kondisi yang seperti ini, kita sudah mulai berpikir, kenapa dia lebih baik dari saya? Kenapa dia lebih diberkati dari saya? Hari-hari ini mungkin di dalam keterpurukan kita, di dalam situasi kondisi yang membuat kita pada akhirnya ada di titik yang paling rendah. Kita sudah mulai tidak puas. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa Tuhan pilih kasih. Kita merasa kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Dan mungkin saja kita berkata, Tuhan sudah tidak sanggup lagi menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin baca ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang akan membuktikan bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang menghadapi situasi yang luar biasa, dan yang akan berakhir dengan luar biasa. Mari kita akan lihat ayat itu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana, sebagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh
yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Dan kita akan juga menerima kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus. Lihat ayat yang terakhir. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita hidup, nabi-nabi, raja-raja, malaikat di surga ingin tahu apa yang terjadi. Dan hari ini kita mengalami. Sekali lagi Bapak Ibu, ini luar biasanya Tuhan. Jangan menganggap kita biasa, kita tidak ada harganya. Bahkan Tuhan katakan, rambut di kepalamu pun terhitung semua. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Percayalah, situasi kondisi seperti ini, saudara justru akan menonjol sebagai orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, limited edition, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, yang dijaga oleh para malaikat, yang dipagar keliling oleh Tuhan, dan yang Roh Kudus mengaruniakan segala sesuatu bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Karena Engkaulah ya Tuhan yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Karena Engkaulah kami berani menghadapi gerombolan. Allah di atas segala Allah mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang mengajar tanganku untuk berperang. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Engkau mengangkat aku menjadi kepala. Sebab Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku dari sekarang sampai selamanya. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengikat pinggang dan mengajar kami untuk kami berperang untuk melawan segala masalah di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami muncul sebagai pemenang. Pada akhirnya kami kepala, kami bukan ekor. Itu yang dijanjikan Tuhan. Itu yang ingin dilihat oleh para nabi raja. Dan itu yang juga ingin dilihat oleh malaikat hari ini. Dan semuanya kami alami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau rambut kami saja dihitung, apalagi hidup kami di hadapan Tuhan. Kami lebih berharga daripada semua burung pipit, semua ciptaan Tuhan yang lain. Itu sebabnya Bapa, biar kami kuat, biar kami mengucap syukur, biar kami berterima kasih, biar terus kami ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus yang membuat kami kuat, yang membuat kami spesial di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa-masa ini akan berlalu dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak berdoa untuk yang lain. Biarlah hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan biarlah terus kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab itulah yang menjadi kebutuhan yang paling utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Dan jaminannya adalah kemenangan. Tuhan memberkati sidang jemaat. Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia.
Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Masih ada 5 hari lagi, tetap dalam 10 hari Pentakosta. Dan nikmati kedahsyatan kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.